Kegiatan sidang hari ini sidang ke-8 yang jadi permasalahan kita Wan Prestasi, mereka menyewa dan tanggal 15, di mana kedua itu, yang pertama 3 miliar dan yang kedua 2 miliar. Jadi klien kita dari segi pidana dituntut paling tinggi. Ini kita sangat keberatan. Klien kita dituntut 7 tahun, sementara dia dituntut 1 tahun 7 bulan. Sementara mereka otak pelaku. Kegiatan sidang hari ini sidang ke-8, di mana kegiatannya masih penyerahan bukti yang dipending dari penggugat kepada majelis hakim, kemudian bukti para tergugat. Tadi kita sudah menyerahkan untuk bukti yang terpending, tapi masih ada 2 bukti lagi yang belum kita serahkan, jadi total bukti yang sudah kita serahkan 7. Nah, kemudian dari tergugat 1 dan 2 itu kita lihat ada 42 alat bukti, tetapi pada intinya mereka hanya membuktikan bahwa adanya mobil kita ini bukan milik kita sebagai penggugat, tapi milik leasing. Nah, itu kemudian dia membuktikan ada beberapa bukti penyerahan dari pihak tergugat 1 dan 2 kepada pihak leasing atau perusahaan pembiayaan. Nah, mereka lupa bahwa dalam gugatan kita ini kita tidak ada kaitan dengan pihak leasing. Yang jadi permasalahan kita Wan Prestasi, mereka menyewa 18 unit plus 1 unit mobil kita kepada PT Topos oleh PT Murah Sempurna Persirodah ini tidak pernah membayar. Jadi kita tidak, masalah tarik menarik itu beda gitu kan. Tapi dia tetap mengaitkan bahwa kita tidak punya hak untuk menggugat, itu aja yang dibuktikan mereka. Namun kita punya 2 bukti kunci, di mana bukti itu menyatakan bahwa ada surat perjanjian jual beli antara PT Topos Andalan Nusantara dengan PT Murah Persirodah. Ya, di situ ada tanggal 31 dan tanggal 15, di mana kedua itu, yang pertama 3 miliar dan yang kedua 2 miliar, jadi klub 5 miliar. Jadi masalah ada perjanjian, ada penanaman modal, itu perjanjian lain. Artinya dengan uang yang 5 miliar yang dijadikan permasalahan terhadap klien kita ini, murni klien kita menjual barang miliknya, milik perusahaan PT Topos Andalan Nusantara. Jadi tidak ada kerjasama. Tentang kerjasama itu berbeda dengan gugatan. Tapi mereka, para tergugatnya, mencampur aduk antara perjanjian kerjasama dengan PT Topos dengan perjanjian jual beli. Sehingga klien kita ini sampai saat ini saya merasa bahwa saya merasa klien kita ini korban. Karena apa? Klien kita dari segi pidana dituntut paling tinggi. Ini kita sangat keberatan. Klien kita dituntut 7 tahun. Sementara dia dituntut 1 tahun 7 bulan. Sementara mereka otak pelaku. Kemudian untuk yang jadi aneh lagi, tergugat 4 dan tergugat 3 itu juga tinggi, 6 tahun. Nah, ini kan ada apa? Ini jadi pertanyaan. Nah, di sini tadi kita telah menjajaki dan pihak dari tergugat 3 dan 4 akan melakukan perdamaian dengan kita. Ya, kita siap. Kalau memang usulan dari dia untuk melakukan perdamaian, sepanjang tidak merugikan klien kita, kita siap. Dan sebagaimana juga asas pengadilan, sepanjang belum ada keputusan, maka kita berhak untuk melakukan perdamaian. Nah, nanti kalau kita sudah berdamai dengan tergugat 3 dan 4, berarti kita tinggal lawan tergugat 1 dan tergugat 2. Itu aja. Yang mengajukan perdamaian tadi ya dari pihak tergugat 3 dan 4. Nah, karena mereka juga merasa disolimi sama seperti kita gitu kan. Sementara Pak Ismun Yahya ini kan tidak mendapatkan apa-apa. Dia sama sekali tidak ada dengan uang yang 5 miliar ini. Karena uang 5 miliar ini murni ke klien kita. Tanggal 31 itu 3 miliar dan tanggal 15-nya 2 miliar. Jadi klub 5 miliar. Ini kan jual beli barang. Nah, tergugat 3 dan 4 ini tidak ada kaitan di situ. Kenapa kita tergugat 3? Karena ada memakai mobil kita 1 unit. Apa kita harapkan? Dari hasil sidang hari ini ya kita sakit hati ada ya. Gimana nggak sakit hati, orang klien kita sebagai korban dituntut paling tinggi loh. Kemudian senangnya ada di mana tergugat 3 dan 4 mengakui kesalahan, artinya dan siap berdamai dengan kita, dan itu kita terima. Nah, mudah-mudahan dengan berdamainya kita tergugat 3 dan 4 mungkin memperkuat kita, posisi kita sebagai tergugat ini mungkin lebih kuat sebagai penggugat ya. Saya kembali, posisi kita sebagai penggugat lebih kuat.